Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini Rasul Paulus menguraikan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen bebas dari tuntutan mengikuti hukum Taurat supaya kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tentu ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi di Roma. Ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa bebas atau merdeka dari tuntutan hukum Taurat? Dan penjelasan Rasul Paulus dalam bacaan kita adalah bahwa karena iman, orang percaya telah menjadi satu dengan Kristus. Ini dijelaskan di pasal 6 surat Roma. Kita percaya kepada Kristus menjadikan kita menjadi satu dengan Kristus, satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya dan kemenangannya. Kristus telah mati karena dosa kita dan membayar lunas tuntutan hukum Taurat. Karena itu kita hidup bukan lagi karena hukum atau untuk hukum Taurat, tetapi kita hidup karena Kristus dan untuk Kristus yang memerdekakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus diingat bahwa di sini tidak dimaksudkan bahwa orang Kristen tidak perlu hidup disiplin, tidak perlu hidup benar. Bukan. Rasul Paulus senantiasa menegaskan bahwa setiap orang percaya harus hidup dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, dalam hukumnya. Tetapi dengan alasan atau dengan motivasi, dengan dasar yang benar bahwa kita melakukan yang benar, kita menuruti firman Tuhan, kita melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Ada contoh, ada 2 orang ke gereja pada hari Minggu. Pagi-pagi kedua orang ini sama-sama bangun lebih awal, adakan saat teduh, mempersiapkan diri, mandi, mempersiapkan pakaian yang memang sudah ditetapkan untuk dipakai ke gereja, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan. Lalu mereka ke gereja dan tidak tiba dengan terlambat. Nampak bahwa kedua-duanya itu sungguh-sungguh ingin datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana di hatinya? Bagaimana dengan motivasi yang mendorong mereka bangun pagi-pagi, mempersiapkan segala sesuatunya, lalu ke gereja, menempati tempat yang terbaik menurut mereka? Apa motivasinya? Yang seorang pergi ke gereja pada hari Minggu itu dengan satu motivasi, bahwa kiranya Tuhan melihat apa yang dilakukannya, kiranya Tuhan memperhitungkan segala persiapan-persiapannya untuk datang menjumpai Tuhan, untuk datang beribadah. Dan dia akan mengatakan kepada dirinya, karena aku telah melakukan ini, aku layak di hadapan Tuhan. Dia melakukannya supaya Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai orang yang benar. Dan dia berharap karena dia telah melakukan itu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepadanya. Ini motivasi orang ini. Yang kedua, orang yang kedua mempersiapkan diri, pergi ke gereja dengan muka yang penuh semangat. Apa yang memotivasinya? Karena kerinduan untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Bukan supaya dia dianggap benar dan layak, bukan supaya semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan, bukan. Dia datang beribadah karena mau datang bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah dialami, pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus yang telah diterima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang sama persis, tetapi ternyata motivasi yang mendorong melakukannya berbeda. Ada yang memotivasi karena hukum, karena aturan. Ada yang dimotivasi karena hidup sebagai orang yang merdeka,
menyatakan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika motivasi dalam melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berdasarkan firman Tuhan itu harus selalu untuk dievaluasi, penting untuk selalu dicek and recheck. Apa yang mendorong saya, apa yang ada di pikiran saya, di hati saya melakukan ini dan melakukan ini, merenungkan firman Tuhan, mencari apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan melakukannya. Apa yang memotivasi saya? Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan apa yang dapat kita lakukan sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, bukan didorong karena kita seperti mencari amal atau mencari kebaikan di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita dibenarkan atau berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun. Apa yang kita bisa lakukan adalah menerima karya Kristus. Hanya karena karya Kristus kita dibenarkan. Hanya karena karya Kristus telah memerdekakan kita, membebaskan kita, mengangkat hutang kita dan membayarnya lunas. Dan karena itu apapun yang bisa kita lakukan, motivasi kita harusnya sebagai syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa.